Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sosial hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Saudara, Makassar tengah bersiap menjalankan kebijakan baru di sektor perparkiran. Sistem pembayaran parkir cukup sekali dalam setahun. Ribuan juru parkir kabarnya juga akan diangkat menjadi pegawai dengan gaji tetap. Namun di balik gagasan ini muncul pro dan kontra. Lantas seperti apa sistem perparkiran tersebut dan apakah sistem ini benar-benar efektif dan adil bagi semua pihak? Hal ini akan kita bahas langsung bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Kompas TV. Ini ada Pak Adi Rashid Ali selaku Dirut PD Parkir Makassar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Gupron. Apa kabar? Mas nih. Mas, nggak apa-apa, Mas. Biar Selamat lebih pagi, akrab. Mas Gupron. Selamat pagi pemirsa Kompas TV. Apa kabar, Pak Adi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, ini kalau kita berbicara soal memang sistem perparkiran di Kota Makassar ini memang selalu menjadi sorotan publik ya. Bahkan Iya. menjadi trending topik dan juga culture shock kalau para perantau di luar Makassar datang ke Kota Makassar. Mereka agak kaget dengan sistem perparkiran Iya. yang ada di Kota Makassar. Pak Adi ini juga kan baru menjabat ya sebagai PT Dirut PD Parkir Makassar yang baru menjalan 3 bulan. Apa saja yang sudah dilakukan Pak di PD Parkir Makassar? Iya, yang pertama tentu saya menjadi Dirut PLT PD Perumda PD Parkir ini kan amanah ya. Ya. Yang ditunjuk oleh Bapak Wali Kota Makassar, Pak Munafir Arifuddin, di mana di dalam saya diangkat menjadi PLT Dirut, tentu saya sudah membuat program jangka pendek dan jangka panjang. Salah satu yang program jangka pendeknya tentu kita melakukan, kita punya tagline ya, yaitu 3 in 1, yang namanya pelayanan, penataan, pendapatan. Yang kita bungkus dengan optimalisasi pelayanan, penataan, dan pendapatan. Memang untuk menjalankan ketiga hal ini tidak gampang. Kadang pelayanannya kita atur, penataannya kita atur, pendapatannya berkurang. Ya kalau kita mau semrawut, biarkan aja orang parkir begitu, duitnya dapat banyak, tapi pelayanan, penataan hilang. Nah, menggabungkan ketiga hal ini bukan barang gampang. Oleh karena itu, saya bersama dengan jajaran Perumda PD Parkir, rapat selalu tiap hari sampai malam, ditemani juga Den Humas, Asrul, bagaimana kita bisa membenahi internal dan eksternal program ini. Salah satu program kerja kami adalah yaitu bagaimana digitalisasi parkir jangka pendek ini, yang bagaimana menggunakan non-tunai by QRIS, yang kita akan piloting ini di sekitar Sumbawa dan ada mungkin ruas tertentu juga karena belum bisa digunakan semua. Bagaimana karena non tunai ini kita terapkan di Kota Makassar. Tentu digitalisasi parkir ini tidak gampang karena kebiasaan jukir ini habitnya adalah memegang uang cash. Tiba-tiba menjadi digitalisasi non tunai berarti tidak cash. Tapi sebenarnya setelah kalau dia mau telisik bahwa itu uang cashnya tetap ada tapi dalam bentuk non tunai, namanya QRIS. Ya akhirnya kita minta pihak perbankan kerjasama dengan beberapa bank, begitu bayar QRIS langsung terbagi masuk ke jukirnya, duitnya masuk ke sesuai target. Berarti ini baru plotting dan juga baru rencana uji coba begitu ya di beberapa jalan. Apa sebenarnya kendalanya Pak belum di uji coba di beberapa jalan lain dan targetnya? Menunggu perbankannya, karena yang punya aplikasi kan bank. Kami udah besok pun kami siap. Jadi kami ini udah kami kalau saya ciptakan pasukan di Perumda Parkir udah pasukan khusus. Besok pun bisa. Cuma kan harus ada aplikasi. Aplikasi untuk memisah, di split
ke jukir dan ke Perumda Perparkir menunggu bank. Bank Indonesia, Nobu, Mandiri, Sulselbar, BTN. Merekanya yang kita tunggu karena kita nggak bisa jalan. Kalau kita jalan ya kembali lagi seperti biasa kan. Oke. Itu. Berarti tadi kendalanya dari pihak bank, tapi apakah juru parkirnya ini sudah siap begitu untuk tentu. perubahan digitalisasi yang dilakukan dari PD Parkir? Makanya kita piloting, tidak langsung semua. Kita akan adakan pelatihan jukir. Salah satu program kerja kami adalah pelatihan jukir, sertifikasi jukir. Semua jukir secara bertahap kita akan beri pelatihan, sertifikasi. Bagaimana menjadi jukir yang baik dan benar. Dengan menandakan jukir itu setelah dia ikut pelatihan dengan rompi yang saya pakai ini. Yang tadinya rompi orange berubah jadi rompi kuning karena orange sudah banyak, Satgas Drainase orange, sampah orange, tahanan KPK orange, Basarnas orange. Jadi terlalu gampang dibeli, bisa dijual belikan. Kalau ini kan agak berat untuk kau mau beli. Nah itu selain itu ada Satgas PD Parkir. Satgas PD Parkir ini kita bentuk dari unsur TNI Polri, Kejaksaan, Perumda PD Parkir, Disub, dan dari Satpol PP. Kita bentuk ini untuk menertibkan perparkiran di Kota Makassar. Jujur, tantangan kami di bawah ini banyak sekali. Kita menghadapi, maaf saya buka-buka aja, oknum dan preman-preman. Nah, menghadapi mereka ini kan seperti hantu. Kita turun hilang, tidak turun datang. Seperti Jalangkung, diundang datang juga. Tapi kita tidak boleh kalah dengan mereka. Kita tertibkan. Apakah ini tugas Satgas ini juga salah satunya memberantas parkir-parkir liar yang misalnya parkir di badan jalan. Misalnya kalau kita lihat kan di sekitar-sekitar mal kan ini sering terjadi. Banyak. Sampai sekarang contoh di Mall Banakukang, di Apot itu kan banyak bahu jalan yang dipakai. Ya ini juga kenapa bisa begitu? Karena jumlah mobil yang begitu gampang ya. Orang cicil mobil, cicil motor lah. 500.000 bisa cicil motor. Tapi kalau nggak ditata tambah berantakan. Kedua, banyaknya ini kalau kita bicara kemacetan ya, banyaknya tempat-tempat ruas yang tadinya rumah berubah jadi kafe, rumah makan, tiba-tiba kafe, tiba-tiba restoran. Contoh di Boulevard itu sekitar Apong ke sana itu kan kawasan perumahan, nggak boleh lagi ada kawasan bisnis. Tata ruangnya begitu, tapi terlanggar. Menjadi rumah makan, stick, bla bla bla. Yang bolehnya itu yang kawasan ruko bisnis itu memang tata ruangnya. Akhirnya apa? Terjadi kemacetan. Karena ya mungkin karena kondisi ekonomi yang berubah memaksakan orang itu. Nah, selain Satgas PD Parkir kita ada Satgas Uji Petik. Uji petik untuk menilai berapa jumlah pendapatan yang sebenarnya di beberapa PD Parkir. Karena kita tahu banyak restoran-restoran yang tidak resmi. Untuk menghadapi restoran-restoran yang tidak resmi tadi seperti Pak Ara bilang, rumah yang tiba-tiba jadi kafe, kemudian juga parkir yang menggunakan badan jalan. Ini apa yang akan dilakukan oleh PD Parkir untuk mengatasi masalah ini? Dinas PTSP, karena saya kan 15 tahun DPR ya. Ya bukan sombong, tapi ya dikit-dikit sombong nggak apa-apa lah. Ini harus bicara kemacetan, perparkiran tidak bisa sendiri. PTSP yang mengeluarkan izin ini harus ketat. Lurah, camat, RT RW itu harus ketat. Tidak sembarangan orang rumah tiba-tiba kafe, rumah tiba-tiba kafe. Itu akan membuat kemacetan yang begitu parah. Walaupun kita tahu salah satu kota ini ya macet, kota berkembang, kota metropolitan. Tapi kalau dibiarkan begitu saja semeraut, contoh di jalan kebun binatang di situlah, jalan binatang-binatang, hewan-hewan itu beruang, macet, sudah 50% berubah jadi kafe. Dan saya yakin tidak ada izinnya. Nah, yang dibully di netizen PD Parkir. Padahal ini yang keluarkan izinnya harusnya. Iya, mungkin juga tidak ada izin. Siapa pengawasannya? Jadi sama penertiban, dilarang parkir. Contoh di terowongan Mall Panakukang,
dilarang parkir. Sudah ada. Tanda Kita larangannya. tertibkan, tapi kan kita menata, mengingatkan, jukir. Tetapi yang boleh mengambil kendaraan itu karena dilarang parkir harus disub Dinas Perhubungan. Tapi masyarakat tidak tahu. Masyarakat tahunya BD parkir. Kalau kita ambil motornya pelanggaran. Oke, berarti memang ini harus bekerja sama dengan banyak pihak Nah, ya makanya untuk bisa kami bentuk menjalankan program-program Satgas ini. Parkir. Satgas parkir ini ada semua. Tolonglah kalau ada tanda di bawah terowongan itu mau perlakukan, ada yang tanda larang. Oke. Kalau masih ada parkir, angkut itu motornya. Oke, Karena berarti kami untuk cukuplah kami dibully. Ya. Ya enggak apa-apa sih, viral juga jadi artis, enggak apa-apa. Tapi kalau dibiarkan begitu, yang kena pada parkir. Oke, jadi memang ini untuk warga kalau ada tanda larangan itu jangan parkir di Iya. badan jalan atau di tempat-tempat Iya, yang sudah artinya- dipasang tanda larangan. Iya. Baik, Pak Ara, kita jeda, nanti kita akan lanjutkan usai jeda, dan Iya. juga salah satu program yang menarik yang akan dibahas dari PD Parkir ini adalah membayar parkir 1 tahun 1 kali. Kita akan bahas usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Siapapun bisa jadi media, pengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak? Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, masih bersama dengan Dirut PD Parkir. Ini ada Pak Ara atau Adi Rashid Ali. Pak, ini kalau kita berbicara lagi soal penataan parkir yang ada di Kota Makassar yang memang menjadi salah satu momok ataupun juga obrolan masyarakat ya, baik di sosial media dan juga di tempat lainnya. Ini kan muncul program yang dicanangkan dari PD Parkir, ini adalah membayar parkir setahun sekali, seperti pajak tahunan jatuhnya ya Pak. Ini sistemnya seperti apa Pak? Iya. Program ini berangkat dari sebuah keresahan ya. Keluhan masyarakat. Banyak masyarakat yang ya kalau kita ketemu di warkop lah macam-macam. Pak, kadang kita parkir, jukirnya pada saat parkir nanti sudah mau jalan baru dia muncul. Oke. Ya kan? Ya. Kedua, kita bayar 5.000, harusnya kembali 2.000, ada yang 3.000, ada yang 2.000 kan. Kadang tidak kembali.
atau kalau kembali agak lama, ya kan? Apalagi kalau uang 100.000, 50.000. Nah, saya coba berpikir bagaimana ya supaya satu kali jalan ini orang parkir sampai 10.000, 15.000, 20.000 satu hari. Roda 2 10 ribuan, roda 4 bisa sampai 20 ribuan satu hari. Akhirnya saya merumuskan, mencoba menginisiasi membuat program parkir tahunan dengan ketentuan membayar Rp1.000 bebas parkir di TJU. TJU itu adalah tepi jalan umum. Bebas parkir di TJU Rp1.000. Roda 2. Bayangkan Mas Gupron kalau naik motor, saya yakin bisa 10.000 satu hari kalau kemana-mana. 2.000. Kalau kita hanya Rp1.000 per hari. Untuk roda 2, bayar cukup Rp2.000 di TJU, tepi jalan umum, hanya dengan Rp2.000. Bebas parkir di mana saja. Dan tidak boleh lagi dipungut parkiran. Bayarnya 1 tahun. Kalau roda 2 365.000. Kalau roda 4 700-an ya. Memang kelihatan besar karena dibayar satu kali. Tapi kalau mau jujur, itu sangat murah. Hanya dengan Rp1.000 per hari. Kenapa kita minta parkir tahunan? Biar selesai semua, kisah kita merekrut jukir untuk kita jadikan pegawai di Perumda Parkir. Ini juga multi efeknya apa, outputnya apa, sesuai nasawacita dari Bapak Prabowo Subianto Presiden kita, menciptakan lapangan kerja yang tadinya cuma mitra, jukir hanya mitra saja, lepas kita jadikan karyawan sebanyak kurang lebih 3.000 orang dan gajinya mendekati UMR. Ini kan berarti membantu program pemerintah. Nah, inilah kenapa ini sekaligus kita mengurangi lagi, tidak ada lagi oknum-oknum, mohon maaf dalam tanda kutip, satria-satria baja hitam, pokoknya kayak gitulah, sama oknum-oknum preman yang dia juga ikut bermain setoran ke sana kemari. Memang kita mau buktikan hilang. Ya, ini mengantisipasi ketiga pelayanan parkir ini kita akan tertibkan. Jadi dengan adanya Satgas PD Parkir, TNI Polri kita turun. Setiap kelurahan ada mobil patroli. 15 kecamatan, 15 mobil patroli. Ada yang satu kecamatan 2 mobil patroli untuk menertibkan semua jukir-jukir. Tidak ada lagi pungutan-pungutan liar. Dan tidak ada lagi pungutan-pungutan di tepi jalan umum karena udah dibayar per tahun. Untuk tepi jalan umum yang dibahas ini boleh dijelaskan lebih detail tidak Pak? Ini cakupannya tepi apa jalan saja umum dan ini dimana? Kan contoh kita ke minimarket yang paling contoh ya, minimarket 1, minimarket 2, minimarket 3. Itu nggak ada lagi bayar-bayaran. Sama parkir sekolah, ATM, orang singgah ATM kan viral tuh, baru singgah ambil ATM langsung bayar. Nggak ada lagi, kecuali masuk Mall Palakukang contoh, masuk Mall Nipa, Ratu Indah, Trans, Claro, PowerPoint, ya karena kan dia ada IPP-nya, izin pengelolaan parkir yang juga dilindungi oleh regulasi. Dia kan bayar pajak, masa kita kasih gratis? Nggak mungkin, karena haknya dia kan, sertifikatnya dia. Jadi ya kita tidak tidak boleh kita larang dia tidak boleh bayar parkir progresif, tetap jalan. Cuma itu ada beberapa tempat saja, kan tidak semua orang punya izin IPP. Nah, soal kantong-kantong parkir dan juga nanti juru parkir yang akan di-hire ataupun juga nanti dipekerjakan oleh PD Parkir Makassar, ini kan pasti ada saja tempat-tempat di mana mungkin dalam tanda kutip jukir-jukir liar atau preman ini menjalankan aksinya. Ini bagaimana nanti pengawasannya? Apakah ini bisa menjamin, Satgas PD Parkir ini bisa menjamin tidak ada lagi atau seperti apa nanti Pak? Kalau kita jamin langsung tidak ada, nggak mungkin. Pasti ada. Di mana-mana, di kota, di manapun, luar negeri aja ada. Saya di Singapura ada, masih ada yang dilihat-lihat masih dikejar juga. Tapi dengan anggaran Satgas PD Parkir, formasi Satgas PD Parkir ini kita pecah menjadi 15 kecamatan. Satu kecamatan 1 unit mobil. Dengan mobil patroli, patroli roda 4, dengan patroli roda 2. Semua terintegrasi dengan polsek-polsek masing-masing. Begitu kita dapat Satgas
ada laporan masuk jukir ini memungut parkir, kita langsung turun. Roda 2 dengan untuk mempercepat, roda 4 untuk menjemput, untuk mengambil jukir-jukir itu. Karena apa? Orang sudah bayar parkir tahunan, tapi dia pastikan juga sudah bayar apa tidak. Kenapa kita melalui Samsat? Karena Samsat kan otomatis perpanjangan STNK. Kalau kita lepas saja, ada yang mau, ada yang tidak mau, ngapain kita sama Samsat? Mending kita bikin sendiri kan. Kalau dengan Samsat kita kan gandeng di retribusi parkir dan pajak. Nah, kalau kan cuman bahasanya yang anunya aja kan 1 kali bayar. Tapi jujur kalau mau siapapun teori ekonomi dari manapun, mau akademis, ayo kita lihat. Anda hanya membayar Rp1.000 dalam 1 hari. Ada juga yang mengatakan, Pak, saya beli kendaraan, saya ada mobil, ada kendaraan, tapi saya tidak keluar rumah, gimana? Saya bilang, jual aja itu mobil kau. Masih beli kendaraan, beli roda 4, roda 2, tapi nggak keluar. Ya nggak enaknya bahasa saya kan gitu kan. Kita ini orang bergaul, orang ngopi kan, artinya. Tapi apakah program ini sudah Bapak survei mungkin lakukan untuk apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi yang masyarakat inginkan? Karena memang kalau saya lihat lagi polemik di sosial media pro kontranya, banyak yang bilang saya memang KTP Makassar dan kendaraan saya Makassar, tapi bisa jadi perjalanan dinas misalnya beberapa bulan di luar daerah. Itu kalau dibebankan lagi ke STNK atau pembayaran pajak 1 tahun itu cukup. Memang ini pro kontra ya. Di media netizen pro dan kontra. Iya memang harus pro kontra. Karena kalau tidak pro kontra berarti pro. Kalau tidak ada pro-pronya kontra. Hidup ini pro kontra. Ya kita punya ada halal, ada haram, ada amalan, ada dosa. Kan itu aja. Nah, terkait dengan itu, saya perjalanan dinas apa semua. Kalau mau jujur, ini kan multi efek dominonya dari program ini, parkir tahunan kan menciptakan lapangan kerja. Anda hanya membayar Rp1.000 dalam 1 hari. Mungkin Anda kunjungan dinas, kalau dibilang kunjungan dinas 1 bulan kan kayaknya enggak lah. Orang kunjungan dinas kan 3 hari, 4 hari, kecuali dia pindah tempat. Orang dia katakan, saya pindah tempat, mobil saya ada di sini. Biasanya kan kalau mobilnya atau motornya kan ada yang pakai. Cuma kan, mohon maaf ya, saya tahu banyak alibi, ya mencari pembenaran. Tapi ya kami harus jawab juga. Tapi ujung dari semua itu kami pahami bahwa sebenarnya ada nawacita yang baik dari Promda PD Parkir untuk mengawal programnya Bapak Wali Kota Makassar, Makassar Mulia. Bagaimana kita memuliakan masyarakat, tentu jukir-jukir banyaknya pengangguran ini dengan cara apa? Menciptakan lapangan kerja. Bapak Wali Kota Makassar sudah memberi arahan kepada kita. Ayo bagaimana menjadikan Makassar lebih mulia. Ya coba. Yang tadinya jukir cuma mitra, partner saja, partner kerja. Kita rekrut dia, kita masukin dia menjadi pegawai dari PD Parkir dengan gaji yang sudah pasti per bulan dia dapat. Ada kepastian hidup buat dia. Nah, rakyat-rakyat yang lain mungkin ada yang membayar Rp1.000. Inilah bentuk perhatiannya mereka kepada bagaimana bertanggung jawab juga untuk menciptakan lapangan kerja. Karena ini kan tidak cukup kalau kita sendiri. Ada yang cuek, ada yang ini. Harus sama-sama kita pikirin. Nah, kalau perjalanan dinas kan cuma berapa sih yang begitu-begitu? Ada lagi satu, bukan cuma itu. Tinggal di pulau, Pak. Saya di pulau, Pak. Saya beli motor, tapi saya di pulau bagaimana? Ya ngapain beli motor kalau di pulau kan? Jalan aja kan sebenarnya. Saya nggak tahu pulau mana maksudnya. Tapi kan kita harus sambil jadi lucu-lucuan saja kan. Berarti ini menjadi salah satu perhatian dan juga faktor juga ya, bagaimana menciptakan lapangan kerja dan juga memberikan pendapatan pasti kepada juru-juru parkir. Karena kan banyak preman karena nggak dapat, banyak preman yang muncul. Kenapa? Tidak ada, dia mau cari duit di mana. Tapi kalau ada, coba 3.000 langsung kita ciptakan lapangan kerja di mana, Pak? Jadi memang dengan kepastian ini langsung bisa memberikan kejelasan juga ya pada juru-juru parkir dengan Samsat terintegrasi dengan parkir tahunan Makassar. Kita bisa. Kalau member biasa tahunan
kita bisa kelabakan membayar gaji. Oke, baik Pak Ara, kita break lagi, kita akan jeda usai pariwara berikut. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, masih bersama saya Gufran Lamataha dan juga masih bersama dengan Pak Adi Rashid Ali atau biasa disapa Pak Ara di Rut PD Parkir Makassar. Pak, ini kalau kita bicara memang parkir tidak habis-habis ya, pro dan kontra, terus kemudian bagaimana PD Parkir bisa ikut andil dua belah pihak, baik PD Parkir dan juga Makassar. Nah, kalau kita berbicara soal rencana ke depannya, ini sebenarnya dihitung-hitung PD Parkir ini mendapat pemasukan berapa nih kalau bisa diakumulasikan dalam satu tahun? Kalau saya lihat jumlah kendaraan roda 2 itu kurang lebih 1,6 juta ya. Mungkin anggaplah 1 juta yang aktif. Roda 4 itu ya sekitar 350.000 yang aktif. Kalau saya hitung total, itu kita bisa pendapatan 600 sampai 700 miliar per tahun. Itu sangat-sangat besar dan luar biasa. Kita punya kapital, kita punya duit yang jelas masuknya nggak kemana-mana. Ini kan hilang kemana-mana. Mau kontrol di bawah, nggak tahu mana maling, mana kundang. Ya kan? Tapi dengan ini kita jelas pendapatannya. Bayar jukirnya sebanyak 3.000. Kita juga ada CSR dari beberapa perusahaan-perusahaan. Outputnya jelas, inputnya jelas, outputnya jelas, benefitnya jelas, income-nya jelas. Nah, kalau kita pakai, kenapa? Ya itu tadi, menciptakan lapangan kerja. Jadi tidak ada lagi yang ini. Jadi total sampai 700 miliar itu bukan ilusi, tapi itu kenyataan. Asal betul-betul memang pengendara ini bayar pajak. Tapi kalau saya lihat di Samsek sekitaran itu orang bayar sekitaran pajak. 600 hingga 700 miliar. Berarti Ya. ini Anda kalau kita mencoba dengan, untuk menggenjot retribusi parkir itu ya. Berarti ini Anda mencoba untuk menggenjot PAD ya. Iya. Tapi ini apakah sejalan dengan pelayanan publik ataupun juga sejalan dengan visi misi PAD yang selama ini dijalankan? Maka Pak Wali Kota Makassar, Bapak Munafir Arifudin selalu menyampaikan kepada kita sesuai dengan visi misinya.
tentu dengan tagline-nya Makassar Mulia. Berarti kalau kita bicara Makassar Mulia, berarti kita bicara tentang pelayanan. Kita bicara tentang penataan, kita bicara tentang pendapatan. Itu satu kesatuan yang saya namakan 3 in 1. 3 in 1. 3 in 1 P3, bukan partai politik ya. Optimalisasi pelayanan penataan dan penataan. Nah, berkat arahan Pak Wali, saya harus putar otak. Harus kreatif bagaimana menciptakan ini. Kita bisa dapat penataannya, pelayanannya, pendapatannya. Dan ini kan dilempar kembali ke masyarakat. Kita bangunkan trotoar untuk area parkir. Kita jukir-jukir kita gaji. Yang tidak ada lapangan kerja menjadi kita ciptakan lapangan kerja. Menjadi 3.000 jukir. Kita belikan rompi. Terus kedua kita mobil patroli untuk pengawasannya dalam hal pelayanan. Semua sudah terintegrasi. Masyarakat lagi tidak pusing parkir, keluar buru-buru jukir, tukar uang lagi, lama lagi, nggak ada. Semua pelayanan, nggak ada lagi kita pikir-pikir soal itu. Kecuali masuk di area-area yang tadi saya katakan yang punya IPP, izin pengelolaan parkir. Baik, tapi kalau kita singgung lagi soal program yang Anda tadi canangkan soal digitalisasi bayar parkir menggunakan kris dan lain sebagainya. Tapi kalau program Ini Jalan, ini berarti akan berseberangan dong dengan digitalisasi. Makanya kan itu program jangka pendek. Kalau ini kan sebenarnya program intinya kita ini parkir tahunan. Kalau ini jalan, udah selesai semua Pak. Kiris kan bisa pembayaran lewat Samsek, baik kiris kan bisa. Tetap terbagi, masuk di Perumda PD Parkir, masuk ke Samsak. Tetap bisa menggunakan kiris. Orang menggunakan kiris masuk di Samsak, masuk Perumda Parkir, bayar terus parkir, baik kiris. Tetap jalan. Tetap jalan. Berarti memang digitalisasi juga terus digenjot untuk bisa menjalankan. Yang tadinya digitalisasinya di TJU, tepi jalan umum, di PLB, orang tap parkir langsung di tap. Ini langsung pembayarannya bisa melalui tahunan, melalui di aplikasi yang kita siapkan. Tetap baik kiris boleh, transfer boleh, kiris boleh. Jadi tidak ditinggalkan, cuma caranya yang berbeda. Caranya yang berbeda. Para terakhir harapannya kepada pemirsa ataupun juga warga Kota Makassar khususnya yang kontra terhadap program ini, silakan Pak. Saya bersyukur dan berterima kasih dengan parkir program ini menjadi viral, menjadi topik pembicaraan di masyarakat di warung kopi, dan saya kira itu yang saya inginkan, yang kami inginkan, karena kami ingin tahu apa masukan-masukan dari masyarakat, apa kritikan-kritikan ini. Kami harus tahu. Saya yakin mungkin kita punya banyak kelemahan, ada yang kurang. Mungkin dengan adanya kritikan kita bisa tutupi. Oh, ini yang kurang. Namun saya perlu sampaikan dengan parkir tahunan. Ini kan gagasan kami. Tapi ini harus kita buatkan perda. Harus perdanya dulu kita buatkan. Izin wali kota. Kalau Pak Wali Kota bilang jalan, kita jalan. Gubernur bilang jalan, kita jalan. Baru kita buat. Kalaupun ini jalan, ini kan gagasan saya, ini bisa jalan di 2027 awal. 2027. Minimal perubahan akhir 2026 sudah bisa uji coba. Transformasi. 4 bulan uji coba, dan kita sosialisasi. Masuk 2027 bisa jalan pada saat pembayaran STNK tahunan dari retribusi parkir. Memang pro kontra, tapi jujur saya mau sampaikan kepada rakyat Kota Makassar, ini jauh lebih hemat, simple, efisien, dan efektif. Kalau kita mau telah baik-baik, sangat-sangat jauh. Kita nggak pikir lagi soal jukir, bla bla. Jukir melayani aja. Jauh lebih hemat, efisien, dan juga efektif. Kita tunggu gebrakan-gebrakan dari PD Parkir Makassar. Ini tadi ada Satgas PD Parkir, terus kemudian mencoba untuk digitalisasi, dan salah satu program yang rencananya akan dijalankan awal tahun 2027 ini adalah parkir tahunan. Semoga ini bisa menjadi masalah untuk kedua belah pihak ya, dalam artian masyarakat dan juga
pemerintah Kota Makassar, dalam hari ini PD Parkir Makassar. Padi Rashid Ali, terima kasih sudah hadir bersama-sama kita di Kompas TV dan juga ngobrol banyak soal PD Parkir. Dan semoga ini semuanya yang terbaik untuk masyarakat Kota Makassar. Saudara, saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.